Penghargaan Ballon d'Or terjerat skandal setelah seorang mantan pemain mengklaim bahwa hasil pilihannya diubah saat dipublikasikan. Seorang mantan kapten timnas membongkar kejanggalan dalam pemilihan juara trofi Ballon d'Or 2013 yang saat itu dimenangkan oleh Cristiano Ronaldo. Kejanggalan ini terkait hasil voting yang ternyata dirubah oleh pihak panitia. Dan ini tidak terjadi hanya pada satu suara saja, tapi ada banyak. Mari kita lihat kronologi terbongkarnya kecurangan dalam pemilihan juara Ballon d'Or ini dan siapa yang paling dirugikan. Terbongkarnya skandal Ballon d'Or. Juvenal Ejogo, yang pernah bermain untuk klub-klub seperti Levante, Alaves, dan Tenerife, berhak untuk memilih calon pemenang Ballon d'Or tahun 2013 karena ia adalah kapten tim nasional Ekuatorial Guinea. Mantan pemain yang kini telah berusia 43 tahun itu bersikukuh bahwa dia memilih Didier Drogba dan Andres Iniesta di antara 3 pemain kandidat calon juara. Namun hasil pilihannya bertentangan dengan formulir pemungutan suara resmi yang dikeluarkan oleh panitia yang menyatakan dia memilih Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Sejak saat itu, sang gelandang benar-benar menolak pentingnya penghargaan Ballon d'Or dan mengatakan bahwa penghargaan itu tidak ada nilainya di matanya. Ia pun mengatakan, "Bisa saya katakan tentang penghargaan ini adalah bahwa pada 2013, saya memilih 3 pemain pilihan saya untuk Ballon d'Or, dan saya mengirimkan suara saya. Dan pada akhirnya ketika diumumkan daftar siapa yang memilih untuk siapa, pilihan saya berubah. Disebutkan dalam daftar tersebut saya memilih Messi, Cristiano, dan satu lagi saya tidak tahu siapa. Tapi saya tidak memilih keduanya. Itu sebabnya saya katakan, saya sama sekali tidak percaya pada apapun tentang penghargaan itu. Sejak itu, saya pikir penghargaan ini tidak ada nilainya," tambahnya. Ballon d'Or adalah penghargaan yang diselenggarakan oleh France Football, tetapi pada saat itu masih digabungkan dengan FIFA. Ronaldo memenangkan hadiah untuk kedua kalinya, dan Messi di urutan kedua bersama Franck Ribéry. Setiap federasi mendapatkan jatah 1 jurnalis yang berhak memilih, serta seorang kapten dan pelatih tim nasional. Ronaldo meraih 1.365 suara secara keseluruhan dan pada akhirnya meraih trofi bergengsi tersebut. Pemungutan suara sempat diperpanjang, dan yang lebih mencurigakan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemungutan suara Ballon d'Or 2013 diperpanjang 2 minggu dengan alasan kurangnya pemilih yang memenuhi syarat. Situs web resmi FIFA dari tahun 2013 tidak menampilkan hasil pemungutan suara, yang dulu diajukan melalui kertas, tetapi sekarang dilakukan secara digital. Pelatih dari Kuwait, Bolivia, Albania, Guinea Khatulistiwa, Republik Dominika, dan Fiji juga mengaku suara mereka di Ballon d'Or 2013 tidak sah. FIFA menolak berkomentar ketika dikonfirmasi oleh wartawan baru-baru ini. Paling dirugikan pada Ballon d'Or 2013. Sejak 2013, penampilan dan prestasi seorang pemain di lapangan seolah menjadi penilaian nomor 2, dikalahkan oleh jumlah pengikut media sosial yang para pemain miliki. Tahun itu adalah momen terakhir saat Ballon d'Or dianggap sebagai trofi keramat, dan kini lebih jadi kontes popularitas. Pada musim tersebut, Lionel Messi mencetak 42 gol untuk klub dan negaranya. Sementara Ronaldo mencetak 66 gol yang membuat dia jauh di depan siapapun sebagai pencetak gol terbaik 2013. Finalis Ballon d'Or lainnya yaitu Franck Ribéry hanya mencetak 22 gol. Tapi jumlah asisnya sebanyak 18 melebihi catatan asis Ronaldo dan Messi yang masing-masing mencatatkan 15 asis. Tetapi bintang Bayern Munchen itu seharusnya lebih pantas dibandingkan pemain lain manapun untuk mendapatkan penghargaan pada tahun 2013. Ini alasannya. Secara kolektif, Messi dan Ronaldo memenangkan trofi lebih sedikit dari Ribéry di musim tersebut. Barcelona berhasil menjuarai Liga Spanyol, sementara Real Madrid kalah dari Atletico Madrid di final Copa del Rey. Sementara Bayern Munchen meraih treble yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ribéry adalah bintang Bayern Munchen. Dia terlibat dalam 34 gol selama musim kemenangan treble Bayern Munchen dan benar-benar pemain terbaik di klub yang paling sukses. Mencapai sesuatu yang bahkan Franz Beckenbauer dan Gerd Müller tidak pernah berhasil melakukannya sekitar 40 tahun sebelumnya. Ronaldo mencetak 66 gol pada 2013, itu memang benar. Ia mencapai angka itu setelah melakukan lebih banyak tembakan daripada gabungan 2 finalis Ballon d'Or lainnya. Jumlah tembakan Messi dan Ribéry jika digabungkan adalah 238 tembakan, baik tepat sasaran maupun tidak pada tahun kalender itu. Sementara Ronaldo sendiri telah melepaskan total 296 tembakan. Superstar Portugal itu juga lebih buruk dalam hal akurasi, konversi, operan,
penyelesaian operan, intersepsi, pelanggaran yang dilakukan, kartu kuning, dan kartu merah, dan daftarnya masih banyak. Tapi semua itu tampaknya tidak penting, dan yang penting Ronaldo menang, membuktikan bahwa kualitas pemain dalam sebuah musim tidak penting dalam pemilihan juara Ballon d'Or. Trofi yang kehilangan sinarnya. Franck Ribéry telah menjadi pemain terbaik di planet ini pada tahun 2013, tapi Ribéry tidak pernah punya kesempatan untuk menang. Gelar Ballon d'Or yang diraih Luka Modric mungkin jadi upaya untuk menebus ketidakadilan di tahun 2013. Tapi satu hal yang pasti, penghargaan yang dulunya dianggap hebat dan dihormati yang diberikan kepada pemain terbaik sekarang tidak lebih dari kontes popularitas yang bahkan setelah Messi dan Ronaldo pensiun hanya akan diberikan kepada mereka yang memiliki pengikut terbanyak di media sosial. Franck Ribéry bukan pemain pertama yang pernah dirugikan di ajang Ballon d'Or dan kemungkinan besar dia juga tidak akan menjadi yang terakhir. Tapi Ballon d'Or di tahun 2013 akan dikenang sebagai penghargaan individu yang benar-benar kehilangan sinarnya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.